Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi trigonometri 2 tentang sub pokok bahasan jurusan 3 angka. Di sebelumnya sudah kita bahas luas segitiga. Pada topik ini kita bahas mengenai jurusan 3 angka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang permasalahan jurusan 3 angka. Jurusan 3 angka menyatakan pergerakan suatu objek yang dinyatakan dalam jarak dan sudut dengan titik acuan sumbu utara mata angin dengan arah jarum jam. Besaran sudut yang dinyatakan dalam 3 angka. Untuk memahami konsep ini, maka prasyarat yang harus dipenuhi, kalian harus betul-betul memahami bagaimana menyelesaikan, bagaimana membuat sketsa dari persoalan yang ada. Maka pada contoh pertama, kita pahami bagaimana membuat sketsa dari pergerakan suatu benda tadi. Misalkan, Ali bergerak dari titik A menuju titik B dengan arah yang pertama 0,30. Maka langkah awalnya kita buat sumbu garis utara sesuai dengan arah mata angin, jadi A. Terus kemudian yang kedua, kita buat berarti 0,30 dari garis sumbu utara itu, kita buat 30 derajat dan kita tarik garisnya. Nah, inilah posisi pergerakan Ali dari titik A ke titik B. Ini prasyarat pertama harus kalian pahami betul ketika nanti pada persoalan-persoalan yang terkait dengan jurusan 3 angka. Selanjutnya, yang B adalah dengan arah 110 derajat. Tentunya langkahnya sama yang pertama. Kita buat sumbu utaranya. Dari titik A, kita buat sudut 110, searah jarum jam. Nah, kemudian dari A, sebesar 110, kita tarik garis menuju B. Inilah pergerakan Ali dari titik A menuju titik B dengan arah 110 derajat. Selanjutnya yang C, misalkan arahnya adalah 210. Langkahnya sama. Kita buat O. Ya, dari salib garis sumbu U dari titik A. Lalu dari ini kita buat sudut sebesar 210. Nah, inilah prasyarat pertama. Jadi dipahami betul bagaimana menyatakan pergerakan dari seseorang yang dinyatakan dalam jurusan 3 angka. Selanjutnya kita masuk pada persoalan. Contoh yang pertama. Suatu kapal bergerak dari pelabuhan P dengan arah 045 derajat dengan kecepatan 50 km per jam. Setelah 1 jam, kapal sampai di titik Q. Kapal tersebut mengubah haluan ke arah 120 derajat dengan kecepatan 100 km per jam selama 1 jam menuju titik R. Buatlah sketsa perjalanan kapal tersebut. Pada contoh pertama ini, hanya sebatas membuat sketsa perjalanan kapal dari titik P ke titik R. Maka kita mulai dari titik awalnya, titik P. Langkah pertama sama, kita buat sumbu mata angin utara, tentunya mata angin utara ke atas dari titik P.
Sehingga dari titik P, dia bergerak dengan arah 0,45. Maka kita buat 45 derajat sudut dari U. U dengan kecepatan 50 km menuju Q. Selanjutnya, dari Q, dia memutar haluan. Kapal memutar haluan ke arah 120. Maka sebagai acuan dari titik Q kita buat sumbu utara lagi. Sumbu utara berarti arah haluannya adalah 120, maka kita buat sudut dari utara sebesar 120 untuk mengarah ke R. Nah, sehingga dengan demikian inilah sketsa dari perjalanan kapal dari titik P menuju R. Contoh yang kedua, Arman berkendara sejauh 20 km menuju B dengan arah 045 dari A. Dari tempat yang sama, Budi berkendara sejauh 12 km menuju C dengan arah 135 derajat. Berapa jarak posisi Arman dan Budi setelah mereka melakukan perjalanan? Ini mungkin hanya sekedar asumsi dalam suatu persoalan supaya bisa kita aplikasikan dalam penerapan sehari-hari. Maka tentunya sama, dalam menjawab permasalahannya, ini harus kita gambarkan dulu sketsa perjalanan Arman dan Budi sesuai dengan yang diketahui. Mula-mula kita gambarkan perjalanan Arman. Dari sumbu ini, kita lewati dari A-nya, Arman bergerak dengan arah 045. Kita buat 45 derajat menuju titik B. Sejauh 20 km. Terus kemudian Budi bergerak dari titik A dengan arah 135. Kita gambarkan 135. Sehingga menuju titik C. Nah, dengan demikian, jarak yang antara posisi Arman dan Budi setelah melakukan perjalanan bisa kita lihat, berarti di situ bisa kita hubungkan adalah garis BC. Itu adalah jarak antara Arman dan Budi setelah mereka melakukan perjalanan dari titik awalnya. Nah, sekarang untuk menghitung berapa jarak posisi Arman dan Budi setelah melakukan perjalanan, maka bisa kita lihat, kita perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC, maka pada segitiga ABC berarti panjang AB 20 km, panjang AC 12 km, dan sudut BAC itu sama dengan 135 dikurangi 45. Ini didapatkan dari sudut BAC itu sama dengan sudut UAC dikurangi sudut UAB. Sehingga sudut BAC-nya adalah 90 derajat. Dengan demikian segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik A. Sehingga untuk mencari BC-nya bisa kita gunakan, jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, yaitu menggunakan aturan Pythagoras. Sehingga AC-nya 12, maka 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat, 144 ditambah 400, sehingga 544. Ini adalah BC kuadrat. Sehingga BC sama dengan akar dari 544 adalah 4 akar 34. Jadi jarak antara Arman dan Budi setelah melakukan perjalanan adalah
4 × 34 kilometer. Contoh yang ketiga, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 0,30 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat. Berapakah jarak terdekat antara pelabuhan A dan pelabuhan C? Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan ini, kita gambar sketsa perjalanan dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Mula dari pelabuhan A, kapal bergerak ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30. Maka dari sumbu mata angin U kita buat sudut 30 derajat sehingga menuju B sejauh 40 mil. Dari B dia bergerak dengan arah 150. Maka kita buat sumbu utara lagi. Dari sini kita ukur sudut sebesar 150 menuju titik C sejauh 60 mil. Sehingga berapa jarak terdekat antara pelabuhan A dan C? Maka jarak antara pelabuhan A dan C yang terdekat itu adalah bisa kita hubungkan garis AC, ya, sehingga panjangnya adalah garis AC. Sehingga dengan demikian berarti bisa kita perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC berarti di situ diketahui sisi AB, sisi BC, dan sudut ABC. Sudut ABC bisa kita cari, yaitu AB itu, ya, berarti AB tadi 40 mil, AC-nya 60 mil. Dan sudut ABC-nya sama dengan 180 itu dari pelurus. Nah, jadi kalau kita tarik AB-nya kita perpanjang menjadi BD, maka terlihat bahwasannya garis AB AD itu 180. Berarti nantinya AD ABC sama dengan AD dikurangi dengan sudut DBC. Sedangkan sudut DBC sendiri adalah sama dengan sudut UBD. Sehingga 180 dikurangi sudut UBC dikurangi UBD. Dengan demikian sudut di antara perjalanannya tadi, sudut ABC adalah sama dengan 180 dikurangi 120 sehingga sama dengan 60 derajat. Sehingga dari ini bisa untuk mencari panjang AC bisa kita gunakan aturan kosinus, yaitu AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB BC kosinus 60. Sehingga AB sama dengan 40 kuadrat, BC-nya 60 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 60 kali 0,5. Sehingga 40 sama dengan 40 kuadrat 1600, 60 kuadrat 3600, 2 kali 40 kali 60 kali 0,5, 2400. Sehingga sama dengan 2800. Ini adalah AC kuadrat. Sehingga AC kuadrat supaya mudah bisa kita nyatakan 2800 itu 400 kali 7. Maka dengan demikian AC-nya adalah 20/7 mil. Jadi ketika mencari sudutnya beda dengan tadi. Ini sudah ada unsur yang lain. Contoh yang keempat.
Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal tersebut melanjutkan perjalanan dengan arah 030 sejauh 60 mil. Berapa jarak kapal dengan posisi saat berangkat? Maka tentunya sama, kita gambarkan perjalanan sketsa dari perjalanan kapal dari pelabuhan awal ke akhir. Mula-mula dia bergerak 30 mil ke arah timur. Maka ingat, mata angin arah timur itu adalah ke kanan. Ya, jadi utara, timur kanan, selatan bawah, baratnya adalah sebelah kiri. Jadi sudut jaranti berarti ke timur adalah sudutnya 90 derajat. 90 derajat. Nah, ini. Jadi saya perlihatkan di situ arah mata angin. Jadi mungkin di dalam soal tidak ada berapa arahnya, bisa kita lihat di situ. Selanjutnya dia akan merubah arah sejauh 030 sejauh 60 mil. Dari B kita buat sumbu utara, lalu kita buat searah 30, berarti 030 besar sudutnya, ya, sejauh 60 mil menuju titik C. Sehingga dari sini bisa kita lihat perjalanan kapal dari C ke A-nya, jaraknya, dari jarak kapal dengan pelabuhannya itu, kalau kita hubungkan dari titik A ke C, di panjangnya adalah AC. Nah, perhatikan segitiga ABC, maka pada segitiga ABC, panjang AB itu sama dengan 30 mil, BC-nya 60. Maka bisa kita lihat sudut B-nya, sudut ABC. Maka sudut ABC di situ berarti sama dengan 90 ditambah 30. Ya, karena besarnya sama dengan 120. Maka untuk mencari AC kita gunakan aturan kosinus. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min 2AB BC kosinus 120. Maka untuk mencari kosinus 120 itu sama dengan kosinus 180 min 60. Karena kosinus itu berada di kuadran 2, cos 120 di kuadran 2, maka nilainya adalah min kosinus 60. Dengan demikian, berarti AC kuadrat berarti 30 kuadrat, ditambah 60 kuadrat, min 2 kali 30 kali 60, min kosinus 60. Sehingga 90 kuadrat, 30 kuadrat 900, 60 kuadrat 360, 3600, 2 kali 30 kali 60, 3600, min kosinus 60 adalah min setengah. Sehingga nilainya sama dengan 4500, dari 900 ditambah 3600, min 3600 kali min, maka jadi plus, sehingga nilainya AC kuadrat adalah 63.000. Maka AC-nya di situ bisa kita cari 63.000 itu sama dengan 100 kali 9 kali 7. Sehingga AC sama dengan 100 itu akar 10. Kalau di akar 9-nya di akar 3, berarti 3 kali 10, 30, akar 7 mil. Jadi jarak antara kapal dengan pelabuhan saat berangkat pada saat melangkah perjalanan adalah 30 akar 7 mil. Contoh kelima. Sebuah perahu berlayar dari pelabuhan dengan arah 030. Kecepatan rata-rata perahu 12 km per jam. Setelah 2 jam melakukan perjalanan, hitunglah A. Jarak perahu dari pelabuhan. B. Jarak perahu dari timur pelabuhan. C. Jarak perahu
dari utara pelabuhan. Maka kita gambarkan sketsanya untuk menjawab ini. Tentunya tetap kita awali dengan sumbu utara. Dari titik A kita buat sudut, berarti arahnya 0,30, berarti 30 derajat menuju ke titik B. Dengan kecepatannya adalah 12 km per jam. Sehingga yang A, jarak perahu dari pelabuhan setelah mengalami perjalanan selama 2 jam, jadi jarak perahu dari pelabuhan sama saja dengan panjang AB. Sehingga panjang AB, perahu memiliki kecepatan 12 km per jam, lama perjalanan adalah 2 jam, maka jaraknya adalah 2 kali 12. Sehingga dengan demikian jaraknya adalah 24 km. Untuk yang B, jarak perahu dan timur pelabuhan. Maka kita gambarkan ke timurnya, arah timur, berarti kita tarik ke bawah, maka jaraknya di situ ada titik C. Maka jarak perahu dari timur pelabuhan adalah panjangnya BC. Kita perhatikan segitiga ACB itu adalah segitiga siku-siku di titik C. Dan besar sudut CAB, maka besar sudut CAB-nya adalah 60 derajat. Berarti 90 dikurangi 30 itu 60 derajat. Sehingga akan berlaku sinus 60, sinus sudut A berarti sama dengan sin, berarti di situ segitiganya adalah siku-siku, berarti perbandingan dasar sin 60 adalah BC per AC. Jadi sin demi. Maka dengan demikian BC-nya sama dengan AB kali sin 60. Sehingga AB-nya 24 sama dengan sin 60 setengah akar 3. Sehingga panjang BC adalah 12 akar 3 km. Jaraknya kapal dari jarak perahu dari timur pelabuhan adalah 12 akar 3 km. Sedangkan C, jarak pelabuhan utara, jarak perahu dari utara pelabuhan. Sehingga kalau kita tarik, kita perpanjang U, sumbu U, lalu kita dari B, maka nanti ketemu titik D, maka akan terbentuk jaraknya adalah BD. Sehingga kalau kita perhatikan segitiga BAD itu siku-siku di D, maka sudut BAD sama dengan 30 derajat. Sehingga sin 30 berarti sin demi depannya adalah BD, berarti BD per AB. Maka dengan demikian BD sama dengan AB kali sin 30. Sehingga AB-nya tadi 24, sin 30 0,5 atau setengah, sehingga jarak BD adalah 12 km. Demikian pembahasan tentang jurusan 3 angka dari beberapa contoh soal yang ada. Maka dalam memahami konsep ini, syarat yang pertama, berarti kalian harus bisa membuat sketsanya. Yang kedua, kalian harus bisa menemukan sudut di antara yang diapit tadi. Ada beberapa contoh-contoh tadi dalam mencarinya berbeda-beda. Sehingga dengan memahami itu, maka kebanyakan di sini tadi digunakan aturan kosinus, tapi itu tidak mutlak. Karena
Kalau sudutnya 90, tidak usah repot-repot kita gunakan aturan kosinus. Cukup langsung perbandingannya bisa atau Pitagoras. Demikian pembahasan ini. Jika masih kurang paham bisa diulang-ulang, diputar ulang, dipahami lagi agar materi ini lebih mudah. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini pada saat ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian belajar di rumah dalam kondisi yang semacam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.